Jangan lupa untuk saksikan film Bismillah Ku Nikahi Suamimu di bioskop. Waktu itu aku di apa namanya? Tiba-tiba dibilang Pak Manus mau meeting katanya. Mau meeting, terus akhirnya kita zoom meeting tiba-tiba di situ ada Pak Manus sama Pak Benny. Rizky, ini kita mau bikin film nih, ceritanya kayak gini. Nanti kalau kamu tertarik, coba kita main ke kantor sambil obrolin. Ya awalnya sih kayak gitu. Dari situ aku udah ceritain semua konsep ceritanya segala macam, terus kayak nih beneran nih ceritanya begini Pak. Kayaknya belum sanggup nih Pak, saya main ini Pak untuk karakter dan peran aku ada di situ tuh kayaknya masih bisa nggak ya main ini, udah sanggup nggak ya gue main untuk karakter kayak gini. Ya kepikirannya untuk karakter si Malik, aku untuk main karakter itu kayak gitu. Jadi kayak ya aku diyakinin dari situ aja, walaupun kayaknya ini ceritanya berat juga ya. Tapi ya udah, akhirnya aku baca skenarionya, terus kayaknya aku belum pernah ngelakuin film dan karakter yang kayak gini, jadi ya udah coba. Jadi ya begitulah. Aku juga basically sama sih. Awalnya ditawarin project ini, terus aku juga nggak yakin karena aku masih sangatlah tidak sanggup untuk peran-peran yang, maksudnya dengan pas aku baca ceritanya pun kayak ini serius gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Kita pas awal-awal baca skrip emang kayak wow serius. Cuman justru di situ yang membuat jadi semakin tertarik sama film. Yes, aku juga sama sih sebenarnya. Aku dari awal udah dikasih tahu kalau bakal main sama Syifa dan Rizky, terus bersama Pak Benny juga, dan aku sangat mengagumi karya-karya beliau. Jadi waktu ditawarin director dengan Pak Benny terus bersama dengan MD juga, aku langsung oke dulu tuh, belum tahu tuh ceritanya gimana. Pas baca ceritanya langsung jadi mikir. Cuman ya itu sih, ini jadi tantangan yang baru, pengalaman yang luar biasa. Kita istilahnya kayak naik kelas ya kalau main film ini, karena belum pernah dapetin peran-peran ini sebelumnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat baru buat kita. Gimana rasanya didirect oleh Benny Setiawan di film ini? Gimana sih? Pak Benny sih baik banget ya, menjelaskan dengan sepenuh hati dan pelan-pelan. Dan kayak terlalu baik sih. Baik banget, serius ya. Kayak sama nggak pernah marah. Bener. Bisa marah. Terus kayak apa ya? Aku tuh ngerasanya setiap kita ada adegan, terutama adegan-adegan berat ya. Sebenarnya basically semua adegan sih, tapi adegan-adegan berat, Pak Benny tuh kayak ikut memberikan kita emosi juga gitu loh. Jadi sebelum kita take tuh pasti Pak Benny ngajakin kita ngobrol dulu, terus kayak udah memberikan emosi-emosi sampai pas kita masuk set tuh udah kebawa gitu loh emosinya gitu. Jadi benar-benar pengalaman yang luar biasa lah syuting sama Pak Benny. Iya. Cara apa yang dipakai untuk membentuk chemistry antara Hana, Happy, dan Melik slow. Bawa. Ngapain kita guys? Kita main ice break. Sebenarnya kalau kita sih dari ngobrol-ngobrol aja udah nyambung banget ya. Dan kita tuh banyak banget scene tuh rata-rata bertiga mulu. Iya, jadi kayak lagi di luar set juga kita ngobrol, ketawa-ketawa. Paling dari situ sih, tapi kita di luar set juga nggak pernah ada yang ngebahas kayak nanti gimana adegan gini itu kayak keluar dengan sendiri aja. Kalau menurut aku sih yang penting kita nyaman dulu satu sama lain, dan kita bertiga sangat nyaman lah bersama dengan satu sama lain off and on set. Jadi nggak ada yang gimana-gimana ya, kita nggak ada yang sampai ada ritual-ritual. Nggak ada sih, alhamdulillah. Buat nikah, gimana rasanya ketika baca skrip dan ternyata memerankan karakter yang mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi? Tidak. Untung itu Hana ya. Aku gimana ya, pas pertama kali baca
gitu sih, banyak pertanyaan-pertanyaan kayak keresahan-keresahan aku sama mungkin seperti netizen pas nonton atau mungkin denger judulnya atau apapun pasti timbul pertanyaan kayak kenapa sih masa sih ada orang yang mau merelakan suaminya untuk bersama orang lain gitu. Itu kan kayak sesuatu hal yang agak mustahil ya. Maksudnya sangat mustahil. Iya gitu loh gitu. Cuman akhirnya aku nggak memposisikan diri aku sebagai aku gitu di film ini. Aku memposisikan diri aku sebagai Hana. Jadi aku benar-benar mendalami apa sih yang ada di pikirannya Hana, apa sih yang dialamin sama Hana sepanjang hidupnya sampai dia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah tersebut gitu. Karena kalau aku sebagai aku, no way, nggak akan mungkin aku akan mengambil keputusan seperti Hana sih kayaknya. Cuman makanya kenapa butuh banyak banget waktu untuk research, untuk kita ngobrol, untuk bedah karakter satu sama lain, untuk tahu apa yang ada di pikiran masing-masing karakter gitu untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut. Pengorbanan terbesar apa sih yang pernah kamu lakukan untuk teman atau sahabat? Waduh, berat ya. Adalah ada dan tidak bisa disebutkan. Maaf netizen. Adalah, maksudnya menurut aku pengorbanan itu adalah hal yang even nggak mau kita lakuin, pasti kalau kita sayang sama suatu orang pasti akan terjadi dengan sendirinya, mau ke keluarga, mau ke pasangan, mau apalagi ke sahabat gitu. Jadi ya ada gitu. Belum ada sih gimana, tapi benar kata Sheila sih, kalau sayang sama seseorang itu pasti akan dilakukan dengan sendirinya. Sebagai pengisi soundtrack dari film ini, Mika bisa dinyanyikan lagunya nggak? Mendingan aku tidak perlu menyanyikan lagunya karena aku mau teman-teman untuk langsung download di semua digital platform dan untuk nonton music videonya di YouTube-nya MD Music. Mantap. Kolerasi dari soundtrack ini ke film menurut Mika seperti apa? Kalau di depan mata tuh lebih ke POV-nya Hana sih sebenarnya, Hana, dan ditujukan lebih ke Katy kayaknya kalau lagu di depan mata, karena ini seperti lagu apa ya, kayak aku menitipkan suamiku ke sahabatku gitu ceritanya kalau di lagu ini. Jadi mungkin kayak lebih ke dari POV-nya Hana lebih ke ngomong ke Katy gitu kayaknya sih. Jika kalian berada di posisi seperti karakter kalian di dalam film, apa yang akan kamu lakukan? Nggak mau. Nggak mau banget. Kalau sahabat gue nggak ada. Iya. No. Gue mah nggak mau nikahin suami orang. Gue mau ngasih Kalau gue- suami gue ke orang lain. No. You die with me. Iya, I die, you don't marry anybody else. No, stay single. Stay single. Kalau gue gimana ya? Gue ada di antara. Gue ada di antara ya. Oke. Lumayan enak. Gue bilang nggak mau dong. Nggak enak juga dong. Nggak kalau Kenapa nggak enak? Maksudnya nggak kalau jangan sampai ada kejadian kayak gitu. Maksudnya kan ya berat lah. Ditinggal sama istri ya pasti berat banget dong. Iya, tapi kalau disuruh nikah lagi sama istri ya jangan mau dong. Gimana sih? Ini sebagai Oh, gitu ya? Rizky loh. Iya dong, sebagai Jangan deh, jangan. Jangan lah. Ih, kayaknya gue melipir dulu deh. Ya, kalau diceritakan itu kemauan istrinya kan. Iya, Ya, aku tapi kan nggak bakal harusnya mau. bilang nggak mau gitu loh. Ya kalau gue sih nggak Disuruh bakal istri. mungkin mau nyuruh Iya. suami gue nikah sama Nah, orang lain. tuh. Jadi kontradiktif ya sama filmnya. Iya makanya kan. Berarti ilmu yang si Katy sama Hana nih udah tinggi banget nih. Waduh, luar biasa. Udah sampai kita aja udah nggak nyampe. Luar nih. biasa mereka tuh. Kemudian apa yang didapat setelah memerankan karakter dari film? Pasti kan maksudnya agak kontroversi dan maksudnya banyak komen-komen yang juga kayak kok ini seperti menormalisasikan poligami ya gitu. Sebenarnya enggak, bahkan kalau kalian nonton filmnya banyak pertentangan juga dan nggak ada sama sekali menormalisasikan hal tersebut. Betul. Gitu. Justru aku pun yang memerankan Katy yang jadi istri keduanya istilahnya gitu. Aku ternyata belajarnya adalah ya apa ya, itu lebih ke personal sih. Maksudnya masalah mau atau enggaknya Katy itu cuman bukan sekedar dia sayang sama Malik atau dia sayang sama Hana, tapi urusan personal dia sama Tuhannya gitu. Jadi emang itu adalah hal yang mungkin banyak orang, even aku sekalipun yang memerankan tokoh Katy pun, oh iya ternyata emang ya mungkin buat orang nggak bisa dimengerti, tapi kalau orang yang ngejalaninnya ya kayak gitu.
betul. Bener sih kata Syifa, maksudnya kita tidak menormalisasikan apapun di film ini gitu. Ini bener-bener apa ya, seperti layaknya realita aja gitu yang difilmkan gitu. Itu sebenarnya tujuan utama kita kan gitu. Cuman mungkin yang bisa dipelajarin kalau untuk kita sebagai pemainnya ya gitu, itu adalah menempatkan diri kita di orang lain gitu loh, apa ya, orang lain dengan pikiran-pikirannya yang mungkin kalau kita yang ada di posisi itu kita tidak akan melakukan hal itu gitu. Cuman kita mencoba melihat dari sudut pandang si karakter-karakter ini gitu. Jadi paling itu sih yang bisa kita dapetin gitu ya. Maksudnya kadang-kadang sering banget orang ngelihat orang-orang lain melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai sama perspektif kita mungkin, dan kita langsung menjudge mereka gitu, kayak ngapain sih mereka kayak gitu, kayak nggak penting banget deh, ngapain harus seperti itu gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak pernah tahu, mungkin yang kayak Syifa bilang, mungkin bukan cuman karena perasaan cinta atau perasaan sayang sama orang, tapi ada panggilan mungkin antara dia dengan Tuhannya gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin kita sendiri nggak tahu gitu. Jadi dari film ini mungkin kita belajar untuk menempatkan diri kita di orang-orang yang mungkin berbeda prinsip dengan kita, orang-orang yang beda cara berpikir dengan kita gitu. Itu sih yang kayaknya kita bisa dapetin dari film ini. Yes, setuju. Yes, setuju. Idem ya. Idem. Oke, terakhir, apa sih pesan yang ingin disampaikan dari film Bismillah Menikahi Suamimu menurut kalian? Pengorbanan sih, ya pengorbanan, keikhlasan, apa lagi ya? Cinta, banyak lah cinta, maksudnya cinta terhadap sahabat, pasangan, anak juga di film ini gitu. Jadi ya itulah, film ini agak nano-nano ya, kompleks. Banyak hal-hal dan emosi yang akan tersampaikan dari film ini. Itu sih palingnya. Betul. Jadi pelajaran apapun atau pesan moral apapun yang sekiranya diambil sama teman-teman itu based on your own perspektif gitu. Kita nggak bisa mengarahkan teman-teman untuk berpikir seperti gimana nonton film ini ya. Itu balik lagi ke pemikiran, pemahaman, ekspektasi masing-masing dari teman-teman. Tapi yang pasti selalu ada yang bisa dipelajari dari setiap film, termasuk Bismillah Menikahi Suamimu.